wabarakatuh. Kalian berkenan. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Iya, Pak. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah datang ke masjid mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini bukan kata saya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang beriman, hadis ini derajatnya isnadnya sahih. Ini masuk TV ya, direkam nanti banyak yang komen. Hadis ini derajatnya sahih ya. Isnadnya sahih bisa dijumpai dalam kitab Jawahirul Majmu' ya, Majmu' Jawahir bisa dijumpai di sana. Ya, itu bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah ya. Jadi ada 4 sahabat besar yang banyak merawikan hadis. Yang paling banyak pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Anas bin Malik. Yang ketiga Abdullah bin Umar. Ya. Dan yang keempat adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini 4 perawi hadis besar yang harus kita tahu. Dan yang saya sampaikan hari ini adalah hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang diriwayatkan Hibban. Rasulullah berkata kepada Rasulullah SAW, min hin, ya, min hin ahadukum, ya, yakhruju minal manzil ila masjid. Jadi min hin itu kalau bahasa kita itu apa? Tak kala atau tiba-tiba waktu kita mau keluar dari rumah menuju masjid, ya, ketika seorang dari rumah akan keluar menuju masjid, ya, farijlun taktubu lahu hasanah. Ketika kaki kanan melangkah, itu sudah dihitung 1 hasanah. Langkah kaki kanan 1 hasanah. 1 hasanah itu apa? Rasulullah menjelaskan juga hadis ini riwayat Imam Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah menyampaikan al-hasanatu bi misli amsalihha. Hasanah itu 10 pahala. Hasanah 10 pahala. Setiap langkah 1 kaki kanan 10 pahala. 1 hasanah 10 pahala. 10 pahala. Dahsyat Bapak sekalian. Itu belum selesai. Kemudian farijlun takhutu syai'ah. Kaki kiri melangkah, ya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Jadi kaki kanan itu melangkah 10 hasanah. Ini bukan Rasulullah saja yang menjanjikan. Al-Qur'an sudah mengabadikan dalam surah Al-An'am 60, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanah falahu bi asyri amsalihha. Jadi orang yang datang dengan 1 hasanah itu ada 10 pahala, 10 pahala. Ya, jadi melangkah kaki kanan ke masjid 10 pahala, kaki kiri menghapus dosa. 10 pahala, kaki kiri menghapus dosa. Itu belum selesai. Rasulullah masih menyampaikan lagi hatta yarji, sampai Bapak Ibu sekalian keluar dari masjid ini pulang ke rumah masih dihitung lagi. 10 pahala, 1 dosa dihapus. 10 pahala, 1 dosa dihapus. Paham? Paham Pak? Paham Ibu? Paham? Jangan nanti besok saya dengar, yuk kita ke masjid yuk. Kenapa? Pokoknya kemudian hapus dosa, maling hapus, ya kan? Judi hapus, mabuk hapus, lapor orang tua hapus. Itu enak sekali, bukan itu maksudnya. Kalau istilah orang Medan itu dosa kering. Yang hapus itu dosa kering, bukan dosa basah. Dosa kering itu apa Ustaz? Dosa kering contohnya gini lah, Pak Ustaz semalam itu udah cerita nih. Begitu Pak Ustaz berdoa, untuk buka kenapa bohong? Itu dosa kering, tapi yang pertama itu masih hadiah. Pandangan yang kedua yang musibah, ya Ustaz. Pandangan kedua yang musibah. Dan malah bohong apa boleh. Rupanya nengok lagi. Yang keduanya musibah. Namanya maksiat hati dia akan hapus dengan jalan ke masjid, kaki kiri hapus, kaki kiri hapus. Mungkin tangan kita ini jahat, ada pohon yang nggak salah kita protol-protol. Itu Allah hapuskan dosa-dosa. Karena makhluk pohon itu makhluk. Dia akan menurut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku diberi sama poniam, sama iman, sama paidi, dan punya salah sama apa-apa aku. Nah, ini akan hapus. Atau mungkin ibu-ibu bawa air banyak dalam satu ember besar, membuang air sembarangan. Istana semut yang dibangun selama 3 bulan hancur seketika ketika ada air bah, tanpa ibu sadari. Itu dosa kering. Itu yang Allah ampunkan, dosa-dosa kering. Ya. Atau melihat janda ya Ustaz, lihat janda. Kalau yang lihatan pertama itu Pak, itu masih hadiah, gak apa-apa. Nengok janda ada janda, nengok lagi, cantik juga ya, itu musibah. Nengok lagi, ayah juga jandanya. Akhirnya terus dosa itu Allah maksiat, dia Allah hapuskan, itu maksiat hati itu Allah hapuskan. Lihat ibu juga gitu, yang lagi perempuan juga sama aja. Nengok duda, ayah juga dudanya. Ada juga mobilnya. Yang kedua, ketiga itu ya kalau menjadi masalah, itu yang Allah hapuskan.
Paham ya? Paham Bapak Ibu? Paham? Insya Allah ya, jangan besok nanti bapak-bapak pulang ke masjid ini datang tunduk, nggak mau nengok tunduk sebuah. Kenapa? Takut maksiat, takut dosa. Enggak lah, jangan gitu lebay. Biasa aja, biasa saja. Kalau kita lihat pada zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud ya, riwayat Abdullah bin Mas'ud. Katakan laki-laki perempuan begini, nggak ada mihrab, ini bilang ini bid'ah, ini kata Rasulullah, ini bid'ah, nggak ada mihrab. Zaman Rasulullah nggak pernah pakai mihrab, nggak ada itu mihrab, belum ini aja. Makanya ada Asbabul Wurud, ada hadis dari Sunan Abu Dawud ya. Subuh rijal awaluha, masuk nisa akhiruha. Jadi sebaik-baik safnya laki-laki itu paling depan, ya. Dan sebaik-baik saf perempuan itu paling belakang. Karena Pak Jawa Rasulullah itu laki-laki perempuan dalam masjid ini nggak ada mihrab, ini nggak ada mihrab, ini nggak ada. Kita ketemu biasa seperti ini saja, nggak ada apa-apa. Ya tidak bisa. Ya, tidak berkesan. Bahkan kalau kita lihat dari Muwatta Imam Malik, ya, dari Imam Malik kita Muwatta itu hadis riwayat Anas bin Malik, ya. Diriwayatkan Anas bin Malik ya. Itu dalam kitab Muwatta dijelaskan bahwasanya ingkana rajul wa nisa di zaman Rasulullah SAW lihat doa jami'an. Jadi Anas bin Malik ini menceritakan bahwasanya pada zaman Rasulullah itu laki-laki perempuan itu wudhunya sama aja biasa. Sana laki-laki, sana perempuan, nggak mesti gini, nggak ada, itu biasa aja. Di awal-awal dulu seperti itu. Jadi laki-laki perempuan sama aja, wudhunya di tempat yang sama, nggak berbeda pada zaman Rasulullah SAW. Jadi Anas bin Malik ini adalah Anas bin Malik lagi dari Abdullah bin Umar. Maaf, ini hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anak daripada Umar bin Khattab. Ya. Jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, ketika Abdullah bin Umar masih kecil seperti ini, karena kan sahabat-sahabat besar itu kan pedagang semua. Jadi ketika berangkat ke Syam 6 bulan, kemudian berangkat ke Yaman 6 bulan, itu anak-anak dititipkan di pengajian Rasulullah SAW. Salah satu Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar banyak meriwayatkan hadis dikarenakan beliau bersama dengan Rasulullah. Nah, maka ucapan ini perlu saya sampaikan karena Anas bin Malik selalu bersama Rasulullah SAW. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Nah, jadi ini yang menjadi masalah sekarang kan ada yang memaknai hadis dengan tidak pas, betul tapi tidak pas. Misalnya ada hadis, ya, bahwasanya al-mar'atu sholihah bil mi'rab, wanita soleh itu sholatnya di mihrab di rumahnya, maksudnya sholatnya di rumahnya nggak ke masjid. Jadi menjadi hantu, menjadi momok. Perempuan tidak usah ke masjid, jangan. Tapi kalau pergi jangan dilarang, nggak begitu. Banyak nih kisah-kisah sahabiah yang berangkat ke masjid pagi-pagi, berangkat ke masjid malam-malam banyak. Jadi perempuan itu betul sholatnya di mihrab, tapi bagian soleh Pak Ustaz, soleh, hafal Quran, menghafal Al-Quran, sholat duha, kemudian sholat tahajud malam, membaca Al-Quran. Ya, yang soleh dalam mihrab seperti Maria dijelaskan dalam surah Maryam, ya, di mihrab. Tapi kalau istri kita pas-pasan Pak Ustaz, pas mau ke masjid baru baca Quran, pas mau ke masjid baru mau sholat. Ini dia masalahnya. Pas mau ke masjid baru mau pakai kerudung. Kalau enggak apa? Ya yang kayak gini kita ada ke masjid, tapi seperti itu. Karena ibu-ibu inilah contohnya. Jadi kalau semua asik berdalilkan hadis, banyak laki-laki ada juga dalilnya. Kalau salah tadi ada dalilnya laki-laki. Ar-rijal sholatul nabilah fi baiti. Laki-laki itu sholat di rumah, bukan di masjid. Kata Rasulullah sendiri juga nggak pernah itu sholat qobliyah subuh di dalam masjid, nggak pernah. Rasulullah itu sholat qobliyah itu dalam kamar dia. Jadi bila berapa menjemput Rasulullah karena baru syariat baru berangkat, baru sholat Rasulullah, nggak pernah. Jadi kalau laki-laki perempuan sudah mendalilkan tidak usah ke masjid bahaya. Jadi laki-laki disalapi. Apa itu salapi? Siap salam langsung pergi. Siap salam langsung pergi. Sholatnya nama mawain. Semuanya nama main akan hancur. Akhirnya laki-lakinya pulang, istrinya pulang, disiapkan kopi, bininya bikin teh. Udah, rupanya laki-lakinya nggak jadi sholat sunat, kenapa? Nengok YouTube, perempuannya nengok Facebook, udah diam karena begini. Akhirnya apa? Kopinya diminta minum karena nengok YouTube, istrinya berkepang kayaknya, kenapa? Nengok film baru. Opa Upin Ipin kawin lagi, nah udah campak habis. Akhirnya apa? Amal tidak dibuat. Ini yang membuat sekarang ini anak-anak kita tinggalkan masjid Bapak Ibu sekalian. Kenapa ibu-ibu tidak memberi contoh? Nah ini kadang-kadang mama ini tidak mau datang ke masjid membawa anaknya karena dalil-dalil seperti itu. Ya. Dalil itu benar dan tidak pas. Maka fatwa-fatwa di Timur Tengah tidak bisa dibawa ke Indonesia. Ya. Baik yang di Syria tidak bisa dibawa kemana. Bahkan dari Mesir tidak bisa dibawa kemana.
Kenapa? Karena memang kultur masyarakatnya tidak sama. Ya. Jadi kadang-kadang panitia kasihan. Bagaimana seorang yang ke masjid lebih banyak? Cuma caranya apa? Caranya tidak ada yang lain kecuali ibu-ibu. Karena Anissa Ibn bilang perempuan ini adalah tiangnya negara. Jadi kalau ibu-ibu memberikan contoh datang ke masjid kepada anak-anak, ya, 5 tahun aja kita terus menerus tak muat masjid ini. 5 tahun. Ini anak-anaknya berlari-lari kan namanya masih nggak ada. Kalau ada emaknya kan dia main tapi nggak main kali. Tapi kalau emaknya nggak ada suka-suka hatinya. Kalau ayahnya kan di rumah, karena bisa tahu. Jadi kalau ibu-ibu ini tidak diajak untuk memakmurkan masjid, jangan berharap. Di Jawa itu pesantren itu setiap tahun itu ribuan, bukan satu, bukan 100, 200, ribuan orang ke pesantren itu. Tapi begitu pulang masjid tetap kosong. Kenapa? Ya karena anak-anak tahu rumahnya nggak kasih contoh. Jadi kalau rumahnya rajin ke masjid, bawalah ke masjid. Jadi insya Allah skep ini akan ramai. Jadi kalau ibu-ibunya dipaksakan datang ke masjid, ya membawa anak-anaknya, maka setelah generasi kita memakas generasi, maka dia akan rajin ke masjid. Ini kita belum mulai, ini masih pembukaan fadilah masjid. Masih beberapa fadilah masjid akan kita ini berbondong-bondong meramaikan masjid. Nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian pada Idul Fitri ini mungkin BKM akan ada mungkin makan tas 15 kali. Makan sama-sama di bawah. Istrinya Pak yang banyak alasannya karena katanya harus di mihrab, bawa rumah di banyak makan. Ibu juga begitu, yang suaminya senang sholat sunat di rumah, ya, dibawa ke masjid supaya masjid jadi ramai. Tidak ada alasan bahwasanya datang ke masjid itu kewajiban saja. Paham ya? Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita belum mulai masuk tentang bab puasa Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dengan Allah Subhanahu wa taala, 1445 tahun yang lalu Hijriah maksudnya, 1445 tahun Hijriah, atau pasnya itu 15 tahun setelah Rasulullah SAW dilantik menjadi nabi. 15 tahun. Atau 2 tahun setelah Rasulullah pindah ke Yatsrib, yaitu Madinah Munawwarah, tahun kedua. Atau lagi, ringkas lagi, atau sesudah asar, tanggal 29 Sya'ban, ya, tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat yang ini yang sering dibaca oleh para mubalik kalau Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Dia selalu dibaca. Turunlah ayat itu. Jadi Rasulullah nyampaikan, wahai sahabat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi setelah Rasulullah menjelaskan semua, bulan Ramadan itu kapan? Mungkin besok atau lusa. Jadi setelah selesai sholat asar, Rasulullah menjelaskan ini semua, maka Rasulullah mengajak para sahabat ke lapangan. Dianya ke lapangan. Untuk ngapain? Melihat bulan. Jadi setelah itu sahabat disuruh melihat. Maka keluarlah hadis ini populer ini. 16 perawi hadis merawikan hadis ini yang sama-sama. Baik Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Al-Qudni, Ibnu Nu'aim, kemudian siapa? Ibnu Abi Syaibah, siapa lagi? Imam Tabrani, siapa lagi? 16 perawi hadis merawikan hadis ini. Sumu liru'yati, puasalah engkau kalau kau melihat itu, lihat bulan. Wa'aftiru liru'yati. Juga nanti Idul Fitri yang mau itu. Maksudnya melihat bulan. Jadi pada saat itu kebetulan tanggal 29 sore sudah terlihat, bulan terlihat, maka besoknya para sahabat dan Rasulullah SAW berpuasa. Ada tahun berapa? Kedua Hijriah. Ini kewajiban puasa pada tahun 2 Hijriah. Ya. Tapi tidak sampai di situ. Andai kan bulan tidak terlihat, nah ini masalahnya. Banyak masalah tidak terlihatnya. Apa masalahnya? Mungkin karena mendung, karena hujan, atau mungkin karena syafaq. Syafaq itu adalah cahaya merah kuning-kuningan ketika matahari tenggelam. Sebetulnya bulan sudah ada, tapi tidak bisa dipandang mata karena cahayanya itu menghalangi bulan. Jadi ketika cahaya itu sudah redup dan bulan sudah turun. Nah, kata Rasulullah, jangan puasa dulu, sabar. Pasti amali sahabat bisa dasina yauman. Maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Maka kita puasanya lusa. Besoknya masih lihat bulan lagi. Karena sudah pasti lusanya kita sudah puasa. Ya. Sudah pasti puasa. Kayak ini sebenarnya bisa bulannya tiba-tiba besar.
Kenapa? Puasa ini 3 derajat bulan baru kita puasa. Tiba-tiba besar. Jadi begitu, disempurnakan puasa Sya'bannya 30 hari. Jadi Bapak Ibu ibu Allah Subhanahu wa taala, tentu kita di masyarakat ini timbul pertanyaan, Pak sebetulnya macam mana yang betul yang mana? Yang hisab apa yang ru'yah? Yang hisab itu dihitung-hitung namanya ru'yah dalam bahasa Arab. Ya, kalau yang ru'yah itu melihat bulan, ru'yah itu hisab. Dihisab, dihitung, tiba-tiba puasa. Jadi mana yang betul? Yang hisab apa yang ru'yah? Ya. Dua-duanya betul. Yang jadi masalah kesungguhan kita menyambut Ramadan itu aja masalah. Ya. Kesungguhan kita menyambut Ramadan itu bagaimana? Apakah kita mau yang ru'yah atau yang hisab? Yang mana yang kita sungguh-sungguh untuk menyambut Ramadan? Nah, kalau yang ditanya saya, aku menanya Bapak. Yang nanya ini, Bapak ikut ru'yah atau ikut hisab? Nah, pasti itu tiba pertanyaan. Ya, ikut ru'yah atau ikut hisab? Kalau kami ikut guru-guru kami yang mulia, guru kami menyatakan, ya, kata ini sebelum saya jelaskan ini, sebelum saya pilih-pilih yang mana ya, itu dari 60 ormas Islam yang ada di MUI, 60 ormas Islam di MUI yang terdaftar, yang terdaftar masuk 60 baik Anwar, atau yang kami yang Al-Jamiatul Wasliyah, atau mungkin dari ulama, Hubul Waqt, Al-Ittihadiyah, semuanya dari 60 ormas, 59 ini sepakat ru'yatul hilal, ya, sepakat melihat bulan, tidak hisab. Satu-satunya organisasi yang hisab adalah Muhammadiyah, ya kan? Asia Tenggara itu satu-satunya yang bisa Asia Tenggara ini semua hanya Muhammadiyah. Jadi 59 ormas semua ru'yatul hilal. Ya, bahkan tahun 2000, dulu sebelum tahun 2001, itu Malaysia, Singapura, Brunei itu nanya kepada MUI, kapan? Besok itu dia. Nah, tapi tahun 2001 mereka sudah ada namanya MABIMS, ya, ada MABIMS. MABIMS itu Perserikatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Singapura. Ya, mereka sama dengan kita, ru'yatul hilal. Jadi MABIMS juga melihat ru'yatul hilal. Atau yang ada di Thailand, Thailand Selatan itu namanya Sungai Galok, ya, atau yang Lam itu sama juga, itu Islam semua itu, ya, sampai di Bangkok sana baru lain. Kalau yang dari Bangkok turun kemari sampai ke perbatasan Kelantan Malaysia itu semuanya Islam semua. Dan mereka ru'yatul hilal di Malaysia, ya. Begitu juga Muro Filipina. Jadi pas sampai ke Bangkok, jam kita sama dengan Jakarta. Ya, kalau Malaysia itu mempercepat waktu jam mataharinya sama dengan kita, kecuali yang di Kalimantan berbeda. Ya, kalau di Semenanjung sini sama dengan kita. Hanya jamnya berubah karena mereka menyesuaikan dengan yang ada di Kalimantan, biar 1 jam mereka. Kalau mataharinya sama dengan kita, jam 6-nya sama dengan kita, gelap juga sama. Ya. Nah, jadi Moro itu Islam, Moro Filipina, orang Filipina itu ikut Malaysia. Ya. Atau yang ini Campa, Muslim Campa itu di Kamboja bahasa kita. Di Kamboja itu Islamnya juga sama, ikut ru'yatul hilal. Nah, maka itu apa kata guru kami yang mulia? Kata guru kami, ini ada hadis Nabi, amalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka ikutilah. Nah, hadis ini riwayat Ibnu Majah. Ya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah yang dirawikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Hadis ini Ibnu Majah ya. Hadis ini isnadnya sahih. Tapi Imam siapa itu? Salah Rasul. Siapa namanya? Guru salat itu. Dia mendoakan hadis ini. Padahal dalam Sunan Abu Daud ada 2 syawahid dan dalam Sunan Tirmidzi juga ada maksud hadis yang akan saya sampaikan. Ya. Hadis itu berbunyi begini, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW, "Fa'idza ra'aitum ikhtilaf," jika engkau melihat perselisihan dalam agama ini. Imam Al-Albani mendoakan hadis ini. Padahal Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Jadi guru kami bilang kalau ada ulama yang dahulu mensahihkan dan tiba-tiba ada juga ulama zaman sekarang mensahihkan, kira ulama dulu. Ya, jadi kalau memang nanti ada Imam Bukhari menyatakan hadisnya dhaif, lalu mereka mengatakan sahih, maka kita mengikut Imam Bukhari, itu guru kami mereka. Ya. Jadi hadis itu faedah roh itu ikhtilaf. Jadi kau melihat perselisihan yang banyak, perselisihan dalam agama ini kau melihat perselisihan, sebuah perselisihan. Maka apa katanya? Fa'alaikum bisyawadil maqsad, maka berpegang teguhlah kepada kelompok mayoritas. Maka saya mengambil ru'yatul hilal, tidak ikut hisab.
Paham ya? Dan dari kami itu, guru-guru kami mengajarkan itu. Ialah dengan ru'yatul hilal. Ya. Fa'alaikum bisawajil aqsa. Maka berpegang teguhlah kepada kelompok-kelompok yang besar, kelompok banyak, semuanya yang banyak maka kita ikuti. Ya. Itu kalau banyak yang kita sampaikan dan ini nggak selesai, ini nggak selesai. Dan sudah saya jawab ini nggak bisa kita kali ini Pak Ustaz. Karena cara kita kan setiap sholat, sebelum sholat Pak dijawab kan. Setiap sholat dijawab kan. Disiapkan aja di kotak-kotak. Nanti insya Allah setiap kita besok mulai tarawih kita jawab satu. Nanti tahu Ustaz. Dia atau SPDI MA atau mungkin Bapak Haji yang jawab atau mungkin saya insya Allah setiap mau sholat kita akan jawab pertanyaan Bapak sekalian. Jadi kalau bisa pertanyaan itu jangan hari ini aja, besok juga bisa ya disampaikan di sini. Kalau tidak terjawab dalam bulan Ramadan ini kita akan jawab di YouTube kita, karena di sini punya YouTube. Nah, jadi nanti selalu browsing ke YouTube kita, ya. Nanti nggak masukkan menarik ke masjid itu dia. Nah, jadi begitu. Jadi tak selesai itu kita ceritakan ini mungkin tidak terlalu panjang lebar kita sampaikan, ini bersambung. Kita akan bersambung nanti berapa derajat bulan bisa lihat dengan kasat mata. Conjunction itu berapa dan berapa jam usia bulan bisa dilihat dengan kasat mata. Ya. Nah, karena kalau kita ini, kalau kami ini memang selalu melihat ru'yah dan pemerintah kebetulan juga ru'yah. Ya. Nanti Allah taat Rasulullah jadi taat Allah Rasul taat kepada pemangku negeri, yaitu pemerintah. Ya, jadi kalau yang salah Firwani itu Pak yang di TV-TV itu ikut pemerintah ya, yang seperti Roja TV, Upin TV, WSL TV, apalagi RJTV, ya atau apalah itu mereka ikut pemerintah. Tapi kalau yang Salafi yang dari Damas, dari Yaman itu mereka ikut Mekah. Nanti pada bab yang lain akan jelaskan. Mereka lain, mereka tidak satu visi, ada yang ikut Mekah, ada yang ikut pemerintah. Ya, tapi kalau kami, oleh guru kami diajarkan untuk mengikuti ru'yah. Betul pemerintah ru'yah maka kita ikut pemerintah. Ini insya Allah yang akan datang kita akan lebih serius karena kita akan lihat perjalanan bulan, bagaimana bulan dilihat, bagaimana sesuai kita sholat di sini dengan sholat di Arab Saudi supaya kita mengerti ya perselisihan waktu antara kita dengan Saudi Arabia. Insya Allah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya. Pertanyaan. Ya boleh dua aja ya, boleh sih nanti kita mungkin kita akan menjawab di sisi menjelang sholat tarawih. Insya Allah dua orang saja, satu laki-laki satu perempuan juga boleh. Insya Allah. Oke, terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad yang telah memberikan tausiahnya dan ini diberi kesempatan dua pertanyaan. Langsung aja ya, langsung aja Ustaz ya. Untuk yang hari ini langsung aja boleh atau langsung aja karena kotaknya baru dibuat sekarang ya. Jadi mungkin kalau untuk nulis butuh waktu lagi. Jadi untuk pertama untuk bapak-bapaknya, kira-kira ada pertanyaan? Oh udah ada. Oh udah banyak. Oh, oke. Dari saya bertanya, saya membaca Ustadz yang menjawab ya. Oke. Ini salah satu jemaah musola ingin bertanya, apa hukum seorang wanita menjalankan puasa tapi keluar rumah tidak menutup aurat? Itu yang pertama Ustaz. Oke, satu dulu ya. Jadi saya ulang Ustaz ya. Apa hukum seorang wanita menjalankan puasa tapi keluar rumah tidak menutup aurat? Oke, silakan kepada Bapak Ahmad untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa hukumnya wanita puasa tapi tidak menutup aurat? Puasa yang puasa, membuka aurat buka aurat. Ya, jadi Allah itu membagi-bagi dua bagian, kebaikan dibagi kebaikan, keburukan dibagi keburukan. Ya kalau dia memang puasa itu kan pahala puasa telah dapat. Nah, nanti kalau puasa buka aurat, kalau ibu kan ada suaminya, nanti suami ibu yang diazab, bukan ibu. Tenang, ibu diazab tapi yang menjadi tanggung jawab adalah suami. Ya, suami nih, kalau berani beli namanya dayus, seorang suami yang tidak ada rasa cemburu sedikit pun ketika tubuhnya lihat orang lain, tidak mencium baunya surga. Ini Sahih Bukhari, ya. Ini sedikit pun tidak akan mencium baunya surga. Sementara 500 tahun perjalanan itu surga sudah bau, wanginya sudah tercium oleh kita. Dia tidak cium kenapa? Karena
Membiarkan istri itu tanggung jawab suami, Pak. Tanggung jawab suami. Jadi suami ibu yang bertanggung jawab. Bukan ibu. Jadi kalau dosa itu tetap dapat, tapi itu tanggung jawab suami di akhirat. Ya, jadi kalau ibu yang puasa tetap puasa. Ya kalau membuka aurat ya pelan-pelan. Asal banyak ngaji, banyak ke masjid, banyak ikut pengajian, dia lama-lama tutup sendiri itu. Karena dan Rasulullah menyampaikan kalau Allah ingin kebaikan, maka Allah akan pahamkan ini agama. Jadi dengan bertanya seperti ini dia akan berubahnya. Kalau yang sudah tua-tua, terlalu udah pakai jilbab ya. Yang muda-muda yang masih merasa cantik, glowing, Rene glowing segini hilang kayak ini yang terkadang sekarang ini banyak takut dan tembak cantiknya. Jadi ini pun nanti jadi masalah itu suaminya. Ini tanggung jawab suami. Tanggung jawab suami kalau istri jalan-jalan tidak pakai jilbab. Jadi kalau ibu puasa itu tetap pahala karena pahalanya sendiri, dosa sendiri. Paman khafat mawazinu wa muhamiyah. Jadi kalau baik ya baik ada pahalanya, kalau dosa ya dosa sendiri ada timbangannya pada misal. Baik dan buruk itu ada misalnya masing-masing. Jangan merasa aku mau jilbab tidak diterima di sholat kita kok puasanya tidak diterima kenapa? Tidak pakai jilbab tidak ada hubungan, tidak ada hubungannya. Ya paham ya Bu ya? Oke, itu yang pertama ya Ustaz. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana menyikapi seorang istri yang tidak patuh terhadap suami padahal sudah disuruh buat sholat ngaji? Ini curhat. Yaudah. Saya ulang ya Pak ya. Bagaimana menyikapi seorang istri yang tidak patuh terhadap suami padahal sudah disuruh sholat dan ngaji? Jadi Rasulullah jelaskan, seandainya boleh ya manusia itu menyembah selain Allah, maka aku perintahkanlah seorang istri menyembah kepada suaminya. Artinya apa? Kita harus taat kepada suami. Jadi kalau suami sudah gak ditaati, bagaimana lagi? Nanti kita bilang istri durhaka, katanya gak boleh lagi masjid Pak. Nah ini istri durhaka yang kan bilang lagi lepas satu orang. Yang jelas tanggung jawab suami ya sudah lepas. Tapi di akhirnya tadi kan ibu pas gak pakai jilbab, kalau kemauan ibu sendiri, suami tidak larang, suaminya kena beban. Ya, kalau ini suaminya sudah menyuruh, tapi ibu yang tidak mau, ibu yang dapat beban. Paham ya Bu? Paham ya? Jadi tanggung jawab itu masing-masing. Ya, jadi kalau kita ikut sejarah Hayatus Sahabat dan saat yang lain-lain, kalau perempuan nggak bisa dikasih tahu itu tinggal pergi, tinggal kawin lagi sama suami. Nggak payah-payah zaman sahabat, nggak pening ya. Disuruh sana payah, suruh sini payah, udah lah, tiga payah. Ya. Nah, biasanya begitu kalau zaman dahulu. Ya, kalau sekarang ini kita banyak pertimbangan, banyak anak. Ya kita tua tahun inilah pacaran ngaji sama ya gitu ya Pak Ustaz. Nah, terlalu banyak kita bicarakan kalau yang suami sudah menyampaikan kewajiban ini kepada sang istri, kalau istri menolak, ya istri yang berhak. Laki-laki nanti di akhirat sudah lepas. Ada balik umi, ya sudah lepas tangan dari kewajibanku sebagai orang suami karena istri sudah disuruh, tapi tetap ngeyel dan tidak mau. Nah itu cara lain. Ya, jadi bagi ibu-ibu yang memberikan pertanyaan sudah dijawab ya. Satu lagi ya Ustaz ya? Atau udah dua aja ya? Oke. Ini aja Ustaz. Oke. Ada lagi ya? Oke. Ya alhamdulillah tausiah malam ini berjalan dengan lancar dan juga pertanyaan sudah dijawab oleh Ustaz. Dan untuk supaya afdal tausiah kita ini ditutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad. Kepada Bapak Ahmad kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan rezeki orang-orang yang bersedia Allah, mudahkan semuanya ya Allah, murahkan semuanya keinginan mereka kepada ya Allah, dan berikan kepahaman kepada banyak yang kami tidak paham ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin karim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. اللهم علمنا وذكرنا وذكرنا ونسينا وفعلنا وعلمتنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وهم كما ربونا صغارا ولجدنا وجدتنا ولأستاذنا ولأستاذنا ومعلمنا ولإخواننا السبقين بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تنسى أعمالنا يا رحمن يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا ورحمتنا وتقبلنا من بيتك المغفرة
يسر لي يا الله ورد من الآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم لا شهد إلا ما يعلم الشر الخاصة استحشاها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih kepada Ustaz yang telah membacakan doa untuk menutup tausiah kita. Sekedar mengulangi, pertanyaan ini akan dijawab setiap malamnya gitu Ustaz ya. Ya, tapi sesi tausiahnya setiap malam Ahad. Ya, jadi untuk tausiah saya lagi di malam Ahad pekan depan gitu ya, Pak Dia. Jadi demikianlah tausiah ini berakhir dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.